Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Umuharsyah dengan NIM 190401168 dari kelas EKIS 5F. Jadi, video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen proyek dan analisis investasi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pengantar manajemen proyek. Langsung saja. A. Pengertian manajemen proyek. Manajemen secara umum adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin. Sedangkan proyek adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Jadi, manajemen proyek adalah upaya untuk mencapai tujuan pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. B. Pengertian manajemen proyek menurut para ahli. Menurut Ervianto, manajemen proyek adalah semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal atau gagasan hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. C. Tujuan manajemen proyek. Nah, adapun tujuan dari manajemen proyek ini diantaranya yaitu yang pertama, menyelesaikan tepat waktu. Nah, pada manajemen waktu ditentukan lini masa yang berisi kapan suatu kegiatan harus dimulai dan kapan harus selesai. Dengan adanya hal tersebut, proyek akan selalu dimonitor supaya dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. 2. Menjaga anggaran. Nah, anggaran merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam manajemen ini. Dengan pengkajian tersebut, akan dicari jumlah anggaran seminimal mungkin, tetapi masih dapat mengunjang tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan di awal. 3. Menjaga kualitas. Nah, sebagaimana telah disinggung pada poin sebelumnya, kriteria proyek yang ditentukan di awal harus tercapai. Artinya, manajemen proyek juga membuat standar kualitas dari suatu proyek sehingga ia tidak dikerjakan secara seenaknya saja. Keempat, melancarkan proyek. Pada akhirnya, proyek yang ideal adalah proyek yang selesai sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas. Manajemen ini membantu pengerjaan proyek supaya selesai dengan lancar sesuai dengan rencana awal. D. Ruang lingkup manajemen proyek. Nah, dalam ruang lingkup manajemen proyek ini terdapat hal-hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup manajemen proyek. Nah, sebagai berikut, yaitu yang pertama, waktu proyek dimulai, kedua, perencanaan lingkup proyek, ketiga, pendefinisian ruang lingkup proyek, keempat, verifikasi proyek dan kontrol ketika proyek sedang dijalankan. E. Fungsi manajemen proyek. Adapun fungsi manajemen proyek sebagai berikut, yaitu yang pertama mencakup atau scoping yang menerangkan tentang batas-batas dari suatu proyek. Yang kedua, perencanaan atau planning, mengidentifikasi tugas apa saja yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu proyek. Ketiga, perkiraan, estimating. Masing-masing tugas yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu proyek harus diperkirakan. Yang keempat, penjadwalan, scheduling. Seorang manajer proyek harus bertanggung jawab terhadap penjadwalan semua aktivitas sebuah proyek. Kelima, pengorganisasian atau organizing. Seorang manajer proyek memastikan bahwa semua anggota tim dari sebuah proyek mengetahui peran dan juga tanggung jawab setiap orang dan hubungan laporan mereka kepada manajer proyek. Nah, yang keenam, pengarahan atau directing. Ini directing ini mengarahkan semua kegiatan-kegiatan tim di dalam proyek. Yang ketujuh, pengontrolan atau controlling.
Fungsi pengontrolan atau pengendalian ini kemungkinan adalah fungsi paling sulit dan juga paling penting untuk seorang manajer apakah proyek akan berjalan semestinya atau tidak. Yang kedelapan, penutupan atau closing. Closing, manajer proyek seharusnya selalu memberikan penilaian keberhasilan atau kegagalan kepada kesimpulan dari suatu proyek yang dijalani. F. Contoh manajemen proyek. Nah, sebenarnya ada banyak sekali contohnya, tapi yang saya paparkan hanya beberapa saja. Di antaranya yaitu yang pertama, proyek konstruksi. Proyek konstruksi adalah proyek yang berhubungan dengan pembangunan sarana publik, seperti pembangunan bendungan, gedung, kawasan, pembangkit listrik, jembatan, pabrik, jalan raya, jalan tol, dan sebagainya. Kedua, proyek penelitian. Nah, proyek penelitian ini pada dasarnya adalah suatu proyek yang dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan. Nah, hasil dari penelitian tersebut nanti digunakan untuk meningkatkan kualitas dari suatu barang atau jasa, atau hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja. Nah, yang ketiga, proyek padat modal. Nah, proyek padat modal adalah proyek produksi besar dengan bantuan mekanik atau robot. Nah, proyek ini disebut padat karena pada eksekusinya membutuhkan modal yang banyak. Banyaknya modal yang diperlukan membuatnya hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar. Nah, yang terakhir itu proyek manufaktur. Proyek manufaktur ini adalah proyek yang melakukan rancangan untuk memproduksi suatu produk secara menyeluruh. Nah, itulah tadi hasil pemaparan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.